Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan di chapter ketiga, yaitu mengenai pasar keuangan internasional. Tujuan pembelajaran pada chapter ini adalah nantinya mahasiswa mampu memberikan penjelasan mengenai latar belakang dari berbagai pasar keuangan internasional yang ada, dan juga alasan mengapa perusahaan menggunakan pasar-pasar keuangan internasional tersebut yang biasanya ditujukan untuk beberapa hal atau beberapa jenis pasar, yaitu yang pertama tentu adalah foreign exchange atau pasar valuta asing. Kemudian juga ada pasar untuk euro currency, euro credit, euro bond, ataupun nanti juga ada pasar saham internasional. Yang pertama kita lihat dulu motif atau alasan mengapa menggunakan pasar keuangan internasional. Sebagaimana kita tahu, yang namanya pasar dalam kondisi nyata atau juga nilai-nilai aset-aset keuangan sebetulnya tidak bisa secara pure atau secara murni terintegrasi. Biasanya ada berbagai alasan yang membuat integrasi itu tidak terjadi. Misalnya ada perbedaan masalah pajak, ada masalah tarif ya, kemudian kuota, kemudian juga tenaga kerja yang tidak bisa mobile atau berpindah dengan mudah. Juga ada faktor biaya komunikasi, kemudian ada juga perbedaan budaya, ataupun juga perbedaan-perbedaan dalam penyusunan laporan keuangan. Artinya integrasi pasar dalam kondisi yang nyata ataupun pasar keuangan itu sebetulnya secara teknik sangat sulit dilakukan karena adanya berbagai perbedaan ini yang bisa jadi berasal karena masalah politik dalam negeri ataupun kondisi internasional dan lain sebagainya. Namun demikian, meskipun ada banyak halangan, banyak hambatan dalam pasar internasional, sejatinya kondisi ini juga justru menciptakan sejumlah peluang, yaitu bagi sejumlah pasar untuk melakukan mungkin inovasi ataupun sesuatu yang justru akan menarik investor asing. Jadi meskipun tingkat suku bunga di satu negara dan negara lain itu berbeda-beda, bukan berarti kemudian akan langsung pindah ke yang suku bunganya besar para investor ini, ataupun sebaliknya. Ada kondisi-kondisi yang mungkin membuat mereka lebih tertarik ke sebuah wilayah atau sebuah negara dibandingkan yang lain. Nah, selanjutnya kita lihat mengapa para investor berinvestasi pada pasar asing. Biasanya mereka bermaksud untuk memanfaatkan sejumlah keunggulan ekonomi di negara atau di wilayah asing di mana mereka berinvestasi. Kemudian mereka juga berharap bahwa mata uang asing gitu ya, yang mereka tuju itu akan mengalami apresiasi terhadap mata uang mereka sendiri. Jadi ketika kita berinvestasi misalnya dari Indonesia ke Malaysia misalnya, harapan kita ringgit akan lebih menguat dibandingkan rupiah. Kenapa demikian? Ketika ringgit menguat, maka nilai investasi kita meningkat, sehingga kita bawa pulang ke Indonesia, maka rupiahnya pun semakin besar. Pada saat yang sama bisa jadi dilakukan investasi oleh investor itu ke pasar asing dan seterusnya adalah untuk mengambil manfaat dari diversifikasi internasional. Ya, misalnya kita bisa sama tahu bahwa suatu negara mungkin lebih potensi menghadapi masalah politik atau masalah ekonomi, sedangkan negara lain mungkin tidak terlalu dan seterusnya. Nah, dengan berinvestasi di berbagai pasar, seorang investor lebih punya peluang untuk menjaga nilai investasinya, atau dalam konsep investasi yang sederhana kita biasa menggunakan istilah jangan letakkan semua telur dalam satu keranjang. Jadi dengan memisah-misah negara ataupun jenis investasi, peluang untuk mendapatkan keuntungan masih lebih baik dibandingkan tidak dipisah-pisah sama sekali. Nah, pada saat yang sama tidak hanya investor yang masuk ke pasar internasional, pasar keuangan internasional, tapi juga ada kreditor atau mereka yang kebetulan memiliki kelebihan dana dan ingin memanfaatkannya untuk membantu investor yang membutuhkan ataupun peminjam, dan juga pada saat yang sama supaya dia mendapatkan keuntungan. Apa saja motif mereka kita bisa lihat. Tentu mereka ingin mendapatkan
tingkat suku bunga yang lebih tinggi dengan melakukan peminjaman atau memberikan pinjaman di pasar internasional. Pada saat yang sama, mereka juga berharap bahwa nilai mata uang asing, ya, di mana mereka akan memberikan pinjaman itu akan mengalami apresiasi terhadap mata uang mereka. Jadi ketika kita punya kelebihan dana, kemudian kita gunakan untuk memberikan kredit di Amerika misalnya, kita berharap dolar Amerika akan menguat. Sehingga hasil kredit yang kita berikan di Amerika ketika kita bawa ke Indonesia akan semakin besar nilainya karena rupiah mengalami depresiasi. Dan sama dengan investor sebelumnya, kreditor pun juga ingin mendapatkan berbagai manfaat dari diversifikasi yang mereka lakukan. Kalau mereka hanya memberikan kredit ke dalam negeri, mungkin resikonya mereka sudah sangat tahu, tapi kalau bisa mereka pindah ke negara lain untuk memberikan kredit, peluang bisnis, peluang keuntungan mungkin lebih terbuka lagi. Selanjutnya ada pelaku ketiga, yaitu para peminjam atau borrower. Kenapa mereka meminjam di pasar internasional? Tentu mereka akan mengambil peluang untuk mendapatkan suku bunga yang relatif lebih rendah. Dengan meminjam ke pasar negara-negara yang mungkin sudah maju, biasanya suku bunganya sangat rendah dibandingkan kalau mereka minjam misalnya di dalam negeri atau di pasar negara-negara yang masih berkembang. Selanjutnya, mereka juga berharap bahwa sebetulnya mata uang asing yang mereka tuju itu akan mengalami depresiasi. Dengan kata lain, mereka akan membayar lebih sedikit biaya untuk misalnya pengembalian bunganya ataupun pembayaran-pembayaran yang lain dibandingkan dengan mata uang mereka. Kalau kita misalnya ini butuh dana, kemudian perusahaan kita meminjam di Jepang misalnya, harapan kita tentu nilai yen Jepang akan mengalami penurunan dibandingkan rupiah. Sehingga ketika kita punya kewajiban yang harus dilunasi dengan mata uang yen, maka nilai rupiah yang menguat akan membantu pembayaran atau biaya yang lain tersebut. Sekarang akan kita lihat bagaimana forex exchange atau valuta asing, ya, sebagai sebuah pasar yang di situ diperdagangkan. Fungsi utamanya biasanya adalah untuk membantu perdagangan internasional ataupun transaksi keuangan lainnya. Adanya perdagangan mata uang ini memungkinkan negara A dan negara B saling bertukar berapa biaya ataupun berapa harga dari mata uang masing-masing dalam sebuah transaksi ataupun perdagangan. Sistem yang digunakan dalam konteks valuta asing ini mengalami berbagai perubahan, berbagai evolusi sepanjang waktu. Yang jelas dari waktu ke waktu akan selalu terjadi macam-macam inovasi ataupun perubahan. Nah, kita lihat dari secara historis, secara umum tahun 1876 sampai 1913 itu adalah masa-masa di mana diberlakukan yang disebut sebagai gold standard atau standar emas. Pada masa itu, semua mata uang itu di-convert atau diatur nilainya berdasarkan emas, ya. Jadi mata uang A misalnya kalau diemaskan jadinya berapa, dan seterusnya. Mata uang yang lain juga demikian, sehingga nanti tukar menukarnya akan mengacu pada nilai emas dari masing-masing mata uang tersebut. Inilah yang disebut sebagai standar emas yang berlaku di sampai awal abad 20. Nah, kemudian pada masa ini ternyata juga banyak kendala gitu ya, terutama masalah instabilitas. Kemudian ada juga Perang Dunia Pertama, kemudian ada juga Great Depression, ya, terutama negara-negara seperti Amerika dan Eropa yang mengalami kondisi ekonomi yang luar biasa tidak mengenakan, dan juga itu berimbas ke berbagai negara, termasuk negara kita juga, meskipun pada masa itu masih dalam masa penjajahan. Nah, kemudian karena masalah yang macam-macam tadi, muncullah semacam kesepakatan yang dilakukan oleh sejumlah pemain utama dalam mata uang asing ini, yang kemudian mereka berkumpul di wilayah bernama Bretton Woods. Kemudian perjanjian itu menyatakan bahwa mereka akan menyepakati nilai tukar yang bersifat fix. Kalaulah boleh nilai tukar ini mengalami perubahan, ya, maka perubahan itu paling di kisaran 1% maksimal ke atas ataupun maksimal ke bawah. Jadi nilainya paling banter naik lebih 1% atau kurang 1%. Dan pada masa ini tidak lagi diacu, yaitu standar emas. Nah, cuman
di tahun 1970-an, terutama 1971, disadari bahwa ternyata nilai US dollar waktu itu sebagai salah satu mata uang paling utama undervalued, dan overvalued atau terlalu berlebih nilainya. Jadi sebetulnya dolar itu waktu itu nilai angka yang beredar sebetulnya sangat banyak, tapi nilainya masih dianggap terlalu tinggi. Maka muncullah kemudian Smithsonian Agreement, ya, yang itu kemudian membuat dolar lebih mudah atau lebih fleksibel perubahan nilai tukarnya. Jadi yang tadinya cuma sekitar 1%, saat ini bisa sampai 2%. Artinya bisa naik lebih tinggi 2%, bisa turun ke bawah lebih dari 2%. Nah, namun demikian gitu ya, meskipun dolar sudah lebih fleksibel ya, nyatanya pemerintah masih kesulitan untuk menjaga nilai tukar itu ya, sehingga uh, tidak dianggap tidak pas lah hitung-hitungan di tahun 1971 itu, sehingga kemudian sudahlah dolar akhirnya dilepas ya, sehingga mulai masa itu adalah masa-masa di mana kita mengenal yang disebut sebagai floating exchange rate system, yaitu nilai tukar yang sifatnya mengambang, betul-betul diserahkan kepada pasar. Pasar akan menilai berapa sebuah mata uang, betul-betul mekanismenya diatur oleh pasar. Jadi negara tidak lagi mengendalikan, tidak lagi membantu misalnya, atau melakukan intervensi ketika nilainya turun dan seterusnya. Jadi betul-betul diletakkan atau dilepaskan ke pasar. Nah, kita lihat yang namanya valuta asing ya, meskipun kita lihat beberapa toko ataupun beberapa perusahaan yang menjual, tapi sebetulnya kalau kita konteks ini adalah yang namanya perdagangan mata uang itu tidak ada bentuk spesifik berupa pasarnya. Jadi kalau pasar ke tempat kita menukar ataupun toko tempat kita menukar itu lebih berupa agen ataupun perusahaan di mana kita menukarnya. Transaksinya sendiri itu sendiri biasanya bersifat sangat cepat ya, melalui sistem perdagangan internasional yang sudah sangat maju begitu. Nah, biasanya kalau kita misalkan butuh mata uang asing secara langsung, yang kita lakukan adalah kita pergi ke pasar yang namanya pasar spot atau spot market, di mana kita langsung menukar mata uang kita misalnya dengan mata uang asing yang kita butuhkan. Nah, pada saat yang sama, dalam kasus perusahaan multinasional ya yang membutuhkan transaksi sangat banyak, mereka bisa jadi akan menggunakan apa yang disebut sebagai forward market, yaitu pasar forward. Pasar forward ini kurang lebih adalah bahwa sebuah MNC, sebuah perusahaan, dia akan membeli ataupun menjual mata uang tertentu itu pada harga tertentu juga di masa yang akan datang. Katakanlah bulan depan sebuah perusahaan akan mengimpor makanan dari Malaysia misalnya, mereka butuh ringgit. Misalnya mereka menduga bahwa ke depan ringgit akan katakanlah naik ataupun turun dan sebagainya, maka mereka mungkin akan menetapkan bahwa kami akan membeli ringgit pada bulan depan dengan harga sekian, jumlahnya sekian, karena akan digunakan untuk kebutuhan mengimpor tadi. Ini adalah contoh forward market. Jadi ada nilai mata uang yang sudah tertentu, kemudian juga tertentu kapan akan dipakai, mereka bisa buy, mereka bisa sell. Nah, dalam konteks perdagangan internasional ya, terutama berkaitan dengan transaksi mata uang ini, ada banyak bank yang memberi fasilitas. Bahkan sebetulnya dalam konteks ini secara internasional ya, mungkin ada sekitar 20-an perusahaan atau 20-an bank yang itu menguasai 50% transaksi di dunia ini. Pada saat yang sama juga ada yang namanya sistem arbitrase ya, yang memungkinkan bahwa tingkat nilai tukar dari sebuah mata uang di berbagai bank itu biasanya relatif sama. Di Indonesia misalnya kita kalau ke BCA, kemudian ke CIMB Niaga, Mandiri dan seterusnya, tingkat pertukaran nilai uang itu memang beda-beda, tapi biasanya nggak akan mencolok banget bedanya, tidak akan sampai signifikan sampai bedanya 50% dan seterusnya, nggak akan. Biasanya relatif sama karena ada sistem arbitrase yang memungkinkan itu. Nah, kemudian seandainya
perdagangan itu dilakukan oleh sesama bank gitu ya, biasanya itulah yang disebut sebagai interbank market, jadi pasar antar bank. Bisa jadi sebuah bank punya cabang di berbagai negara yang kemudian mereka butuh mata uang di negara A ataupun mata uang di negara B, meskipun mereka cuma satu bank, mereka juga tetap akan ada pasar, yaitu pasar antar bank. Nah, dalam pasar semacam ini biasanya ada perusahaan-perusahaan broker yang menjadi perantara. Kemudian kita juga lihat eh, bagi konsumen, bagi kita misalnya ataupun lembaga semacam MNC yang membutuhkan transaksi dalam jumlah yang banyak ya, ketika kita akan memilih sebuah bank sebagai bank di mana kita akan menukarkan mata uang, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Apa saja? Yang pertama tentu adalah quote-nya itu kompetitif. Jadi kalau kita misalnya tukar nilai rupiah, ya rupiahnya tetap dihargai supaya agak tinggi supaya kita dapat mata uang asing dalam jumlah yang relatif banyak, ataupun sebaliknya nanti kalau kita tukar kembali mata uang asing itu ke rupiah ya tetap dapat nilai yang bagus lah begitu. Kemudian juga hubungan khusus antara bank dengan customer ya. Kalau bagi kita yang nasabah yang nilai transaksinya kecil tentu akan sangat beda dengan nasabah yang transaksinya sudah besar ya. Kemudian juga eksekusinya bisa cepat ataupun tidak gitu ya. Bahkan beberapa bank mungkin tidak perlu lagi kita tukar uang, cukup dengan ATM kita langsung kita bisa ngambil uang di negara lain misalnya. Ada juga nasihat ataupun advice mengenai kondisi pasar ke depan ataupun kondisi saat ini. Jadi misalkan kita lagi butuh dolar ataupun mata uang asing untuk keperluan bulan depan. Bagaimana kalau kita ngambil uangnya sekarang? Mungkin Bang akan memberi nasihat. Kalau ngambil sekarang kondisinya akan seperti ini. Kalau nanti ngambilnya bulan depan, kemungkinan akan seperti apa? Sehingga kita bisa ngambil pilihan yang lebih baik. Misalkan kalau bulan depan itu kita menduga mata uang rupiah akan menguat, mungkin lebih baik kita ngambilnya bulan depan. Sebaliknya, kalau kita menduga dan juga bank memberi nasihat bahwa rupiah bulan depan mungkin akan melemah, mungkin sebaiknya kita menukarnya saat ini. Kemudian itu juga ya forecasting, jadi potensi ke depan akan seperti apa. Selanjutnya, dalam rangka sebuah bank melakukan atau membantu kita untuk melakukan transaksi falas, mereka akan ngambil biaya. Biayanya dari mana? Biayanya biasanya adalah selisih ya dari bid dan S. Bid itu buy, S-nya itu adalah sell. Inilah yang kemudian disebut dengan istilah spread. Nah, bid itu apa? Bid itu adalah bank membeli mata uang asing dengan mata uang kita misalnya. Yang biasanya ketika membeli dia akan membayarkan harga yang lebih sedikit dibandingkan ketika dia menjual kepada kita misalnya. Dan jangan dibalik, karena kalau dibalik bank pasti tidak mau karena dia akan rugi. Jadi ketika ada misalnya wisatawan asing datang ke Indonesia membawa dolar, dia mungkin bank akan membelinya 13.500 katakanlah. Tapi begitu kita akan ke luar negeri dan kita membutuhkan dolar, kemudian kita membeli dari bank, mungkin bank akan menjualnya 13.600. Nah, kurang lebih itulah konsep daripada spread. Ini contohnya ya. Jadi nilai spread itu berapa, persentasenya dihitung dari berapa yang dia jual, kemudian dikurangi dengan berapa dia beli atau bid, kemudian dibagi dengan berapa dia jual atau S-nya. Contohnya kurang lebih seperti ini yang dalam kasus mata uang pound dengan dolar ya. Misalnya kalau bidnya pound itu adalah 1,52 US dollar, sedangkan asnya 1,6, artinya apa? Kalau ada investor asing membawa mata uang pound, ya itu akan dihargai 1,52 US. Sebaliknya, kalau kita akan membeli mata uang pound, maka kita akan kena per satu poundnya itu 1,6 US. Maka hitung-hitungannya kurang lebih spreadnya adalah sekitar 5%. 160 dikurang 1,60 dikurangi 1,52 dibagi 1,6 sama dengan 5%. Untuk
mata uang yang tidak terlalu aktif ditransaksikan, ya spreadnya mungkin akan lebih besar karena memang butuh banyak biaya. Tapi kalau mata uang yang cukup aktif gitu ya, tentu tidak akan terlalu banyak karena sangat kompetitif karena banyak pihak yang memberikan jasa yang sejenis. Nah, tadi juga sudah kita singgung, kalau investor atau pembeli ataupun konsumen semacam kita yang mungkin transaksinya kecil, tentu biayanya lebih besar alias spreadnya lebih tinggi. Beda dengan kalau misalnya lembaga atau perusahaan yang sudah sangat banyak dan dia membutuhkan banyak dolar gitu ataupun banyak mata uang asing, spreadnya pun tentu lebih sedikit. Selanjutnya, kita akan lihat beberapa cara untuk memahami atau menerjemahkan kutipan-kutipan falas atau valuta asing. Yang jelas kita cukup banyak atau cukup mudah melihat bagaimana kutipan valuta asing ini ada di dalam kehidupan kita. Kita pergi ke sejumlah pusat perbelanjaan, di sana biasanya ada tempat di mana kita bisa tukar mata uang ini. Kita membaca koran, kemudian kita lihat bagian bisnisnya gitu ya. Sangat mudah juga kita melihat berapa nilai tukar dan seterusnya. Ataupun di internet cukup banyak sekali. Termasuk juga untuk forward ya dan macam-macam yang lain. Banyak sekali yang kita bisa lihat. Biasanya itu yang diacu ketika kita melihat informasi semacam itu adalah ask price atau nilai jual, ya terutama untuk perdagangan yang atau transaksi yang sifatnya besar. Sehingga ketika kita cuma butuh beberapa ratus ribu ataupun beberapa juta rupiah gitu ya untuk kita tukarkan dengan mata uang asing, mungkin nilainya tidak sama persis dengan yang ada di pemberitaan ataupun di berbagai media itu. Karena memang posisi utama yang ditarget adalah perusahaan-perusahaan besar biasanya. Kemudian kita juga menggunakan dua istilah yaitu direct sama indirect quotation. Kurang lebih adalah nilai mata uang ya, baik itu mata uang asing kemudian dalam dolar nilainya berapa atau sebaliknya. Dolar itu kalau diacu pada mata uang asing nilainya berapa. Inilah direct quotation. Kalau kita di Indonesia mungkin ya simple ya. 1 dolar itu berapa rupiah? Itu contoh direct quotation. Nah, tapi kalau 1 rupiah berapa dolar, itulah yang namanya indirect quotation. Kita sendiri mungkin lebih sering mendengar yang pertama, yaitu yang direct quotation, karena memang mata uang kita mungkin tidak begitu banyak kita dipakai dalam perdagangan internasional ya. Sebaliknya kita membutuhkan dolar dalam banyak perdagangan internasional. Jadi kita agak jarang melihat orang yang menyebutkan nilai rupiah saat ini adalah sekian dolar. Tapi kalau kita mendengar orang yang ngomong nilai dolar saat ini adalah sekian rupiah, itu lebih familiar di telinga kita. Nah, quotation juga kadang mencakup nilai yang digunakan oleh IMF yaitu SDR, sebelumnya telah kita diskusikan, dan juga pada saat yang sama sebuah mata uang bisa jadi akan digunakan lebih dari satu negara. Sejumlah mata uang yang kuat seperti euro dan kemudian dolar juga dipakai oleh banyak negara lain. Kalau euro sudah pasti karena dalam satu zona mereka. Nah, untuk yang mata uang seperti dolar ini, beberapa negara yang relatif masih baru, mungkin yang perekonomiannya belum kokoh, kemungkinan juga lebih suka mengadopsi dolar. Timor Leste misalnya saat ini ternyata banyak menggunakan mata uang US dollar. Kemudian ada juga istilah lain yaitu yang disebut sebagai exchange rate yang bersifat cross atau silang, yaitu nilai sebuah mata uang ya dibandingkan dengan nilai mata uang asing lainnya. Contoh konkretnya kurang lebih seperti ini. Katakanlah ada seorang wisatawan asing dari Amerika membawa dolar ke Indonesia. Setelah dari Indonesia, dia kemungkinan akan ke Malaysia. Pertanyaannya, berapakah dolar dibandingkan dengan nilai ringgit? Sebetulnya sih saat ini mungkin sudah ada, cuman asumsikan belum ada. Maka cara yang paling gampang yang bisa kita gunakan menggunakan pendekatan cross exchange rate ini adalah kita melihat dolar itu kalau dibandingkan rupiah nilainya berapa, kemudian ringgit dibandingkan rupiah nilainya berapa. Nah, kemudian nilai keduanya itu yang kita bandingkan. Jadi dolar
itu dalam rupiah 13.000 misalnya, kemudian ringgit itu dalam rupiah sekitar 3.000 misalnya, maka berarti dolar itu kalau diringgitkan kurang lebih angkanya adalah ya mungkin sekitar 4 atau sampai 3 lah gitu ya. Jadi $1 mungkin sekitar nilainya sekitar 4 ringgit. Ini contoh penghitungannya ya. Jadi mata uang A misalnya dalam dolar berapa dibagi mata uang B dalam dolar berapa, maka akan ketemulah nilai mata uang A dibandingkan nilai mata uang B. Ini cross exchange rate. Meskipun untuk saat ini dugaan saya tidak terlalu banyak dipakai ya, karena hampir semua mata uang gitu ya, kecuali sekali lagi mata uang yang tidak banyak diperdagangkan itu tidak punya exchange rate yang diperdagangkan secara internasional. Tapi kalau seperti mata uang kita terhadap mata uang asing yang lain kemungkinan relatif mudah. Kemudian ada juga istilah-istilah yang lain yaitu pasar future ataupun pasar option untuk mata uang. Yang pertama kita lihat kontrak future untuk mata uang, yaitu dia akan melihat ya volume standar dari sebuah mata uang misalnya yang akan ditukarkan pada waktu yang spesifik. Sebetulnya polanya hampir sama dengan forward ya, cuma di futures ini perdagangannya dilakukan lewat perdagangan exchange alias perdagangan yang tidak spot biasanya, jadi tidak di kontak-kontak tapi betul-betul diperdagangkan, biasanya juga online menggunakan sistem perdagangan internasional yang sudah cukup matang. Jadi future ini lebih kompleks biasanya dibandingkan sekedar forward. Nah, option juga hampir sama-sama diperdagangkan di exchange, tidak diperdagangkan di spot biasanya, dan dia hampir sama dengan future ya, cuman bedanya dia ada opsi buy dan ada opsi sell ya untuk sebuah mata uang pada waktu yang spesifik. Option ini kadang juga dimanfaatkan untuk aktivitas hedging ya. Jadi atau aktivitas lindung nilai. Sebuah perusahaan yang menduga katakanlah mata uang tertentu nantinya akan naik, padahal dia membutuhkan mata uang itu, mungkin dia akan buy pada saat ini, cuma nanti akan digunakan pada masa tertentu. Dan juga sebaliknya, kalau mata uang tertentu dia anggap punya potensi untuk naik, mungkin dia akan sell-nya minta nanti ya, tidak sell saat ini, tapi kontraknya sudah dilakukan saat ini. Selanjutnya kita lihat pasar yang lain yang juga cukup banyak diacu dalam perdagangan internasional dan sebagai lembaga keuangan internasional juga, yaitu pasar euro currency. Pasar euro currency ini adalah pasar di mana ada banyak bank ya, terutama di Eropa dan ataupun negara yang lain, yang di sana mereka menyimpan dolar. Ya ini mata uang Amerika ya, tapi banyak disimpan di berbagai negara. Ada banyak alasan, nanti akan kita lihat. Biasanya gitu ya, munculnya ini dulu adalah karena kebutuhan bisnis ya yang luar biasa meningkat, yang kebanyakan menggunakan dolar, sehingga kebutuhan dolar di Eropa ataupun di berbagai negara itu meningkat dan orang butuh banyak dolar. Karena itu banyak bank yang menciptakan pasar ini. Jadi silahkan nyimpen dolar di kami, nanti akan dipakai untuk perdagangan internasional atau bisnis dan macam-macam. Alasan yang lain kala itu pemerintah Amerika juga menggunakan peraturan yang cukup ketat ya terhadap perbankan. Sehingga kalau kita melakukan transaksi dolar yang itu membutuhkan mata uang dolar di Amerika, biayanya mungkin lebih banyak mungkin ya, kemudian juga prosesnya lebih lambat. Maka dari itu muncullah pasar yang justru ada di Eropa, sehingga kemudian ada istilah euro dolar, yaitu dolarnya Amerika tapi dapatnya atau disimpannya justru di Eropa. Nah, negara-negara tertentu yang punya banyak bank itu ya biasanya akan menyimpan banyak dana berupa euro dolar tadi. Nah, bank-bank ini nanti terutama bank-bank yang besar gitu ya kemudian muncul menjadi yang istilahnya Eurobank, yaitu mereka menyiapkan
tabungan khusus ya yang menggunakan mata uang bukan mata uang Eropa tapi mata uang Amerika untuk menyimpan untuk memudahkan transaksi internasional yang membutuhkan dolar. Nah, salah satu yang cukup membantu percepatan proses ini adalah negara-negara penghasil minyak atau OPEC. Yang namanya OPEC ini kan dia mengekspor minyak, kemudian alat perdagangan yang disepakati biasanya adalah dolar. Nah, keuntungannya mungkin mereka tidak akan bawa langsung pulang ke negaranya karena bisa mengakibatkan inflasi dan macam-macam. Nah, mungkin mereka akan banyak simpan di Eurobanks atau pasar currency yang di Eropa. Nah, pada saat yang sama nanti negara lain mungkin juga akan membutuhkan ini ya, membutuhkan dolar yang disimpan itu untuk transaksi baik itu mengimpor minyak ataupun sebagainya. Nah, nilai-nilai sejumlah dolar atau sejumlah nilai perdagangan hasil ekspornya negara OPEC inilah yang kemudian munculkan istilah yaitu petrodolar. Nah, pada saat yang sama gitu ya, meskipun transaksi di euro currency itu cukup banyak gitu ya, tapi kadangkala juga ada transaksi yang ditolak oleh bank. Ya mungkin macam-macam alasannya. Misalnya bank tidak mau ngasih pinjaman dolar dan seterusnya ke negara tertentu karena khawatir kondisi ekonominya ataupun yang lain, maka tidak terjadi transaksi di situ. Nah, kalau hal itu yang terjadi, maka muncullah istilah yang namanya sindikat. Ya. Jadi sindikat dari sejumlah Eurobank mereka akan memberi jaminan ya bahwa mereka mampu atau mau membiayai kebutuhan dana dari suatu transaksi. Nah, biasanya sih tentu ada biaya tambahan ataupun ya biaya khusus lah dalam kasus semacam ini. Contoh misal ada sebuah negara di Afrika yang kebetulan katakanlah ekonominya mengalami kemunduran gitu ya. Nah, negara ini butuh minyak. Nah, untuk minyak karena dia butuh dia harus impor. Nah, impor minyak hanya bisa dilakukan dengan mata uang dolar. Kalau dia minta atau minjam uang dolar ke Amerika langsung, mungkin nggak ada yang mau ngasih, ya. Maka dia cobalah di Eropa. Eropa pun ternyata tidak banyak bank atau bahkan nggak ada bank yang sama sekali mau meminjami dia. Nah, maka mungkin dia akan mencari sindikat yang mau membiayai impor minyak dengan dolar. Nah, karena sindikat ini ternyata sudah berbaik hati ya, maka sindikat ini mungkin akan minta biaya tambahan untuk ya jaga-jagalah, siapa tahu ada default, ada gagal bayar dan seterusnya. Jadi selain ada Eurobanks, ada juga sindikat yang memungkinkan berbagai transaksi itu berlangsung. Nah, pada saat ini ya ada berbagai standarisasi aturan di berbagai dunia yang memungkinkan industri bank itu sudah globalisasi berinteraksi dalam globalisasi secara hampir sempurna gitu ya, sehingga hampir semua standar dan persyaratan itu sudah mengikat semua bank. Ada macam-macam, ada Single European Act ya, sehingga membuat industri perbankan di Eropa lebih terbuka. Juga ada Basel Accord di tahun 1988 yang ditandatangani oleh Bank Sentral dari negara G10 yang mereka menyepakati beberapa hal, yaitu yang pertama standarisasi dalam hal modal, kemudian bagaimana risiko itu dihitung, dan juga hal yang lain yang itu berlaku untuk perbankan di negara masing-masing anggota G10 tersebut. Nah, selain itu ada juga istilah Asian Dollar Market, yaitu sebetulnya hampir sama dengan Euro Currency Market, cuman lokasinya di sejumlah negara Asia. Jadi banyak negara yang menyimpan begitu banyak dolar untuk kepentingan transaksi. Singapura mungkin ya, terutama yang menjadi pusat yang saat ini menjadi Asian Dollar Market. Fungsinya hampir sama ya, yaitu untuk menjadi fasilitator atau menchannelkan kebutuhan dana dari mereka yang dananya berlebih kepada mereka yang akan membutuhkan dana untuk dipinjam. Kemudian juga interbank lending ataupun interbank borrowing. Ya katakanlah ada beberapa cabang
di Indonesia, kemudian di Singapura ataupun negara yang lain ya, sesama bank yang sama, maka kebutuhan saling pinjam ataupun saling transfer dana dengan berbagai mata uang dapat difasilitasi oleh Asian Dollar Market tersebut. Selain Euro Currency Market juga ada Euro Credit, yaitu pinjaman-pinjaman ya yang diberikan oleh berbagai Eurobank terhadap baik itu MNC, perusahaan multinasional ataupun agensi-agensi pemerintah. Itulah yang memunculkan istilah Euro Credit Market. Nah, loan-nya atau pinjamannya kemudian disebut dengan Euro Credit Loans. Artinya sejumlah negara, sejumlah perusahaan mungkin akan meminjam dalam pinjamannya mungkin dalam bentuk dolar dan meminjamnya tidak ke Amerika misalnya tapi ke sejumlah bank di Eropa. Nah, biasanya karena berbagai alasan ya, sistem ataupun tingkat acuan untuk mata uang yang diacu adalah yang bersifat floating atau yang mengambang. Alasannya mungkin macam-macam, bisa jadi karena faktor liabilitas ataupun aset di berbagai bank itu maturity-nya tidak sama ya, sehingga kemudian bisa jadi juga Eurobank akhirnya menerima simpanan jangka pendek ya, tapi juga kadang tetap mereka memberikan simpanan ataupun pinjaman dalam jangka panjang. Selanjutnya kita lihat pasar obligasi Eropa atau Eurobond market. Sebelumnya telah kita singgung currency, kemudian juga sudah kita singgung kredit. Sekarang kita lihat bagaimana obligasinya. Yang pertama harus kita ingat ada dua jenis obligasi internasional yang biasa diacu. Yang pertama adalah foreign bond atau parallel bond. Yaitu apa? Yaitu obligasi yang denominasinya atau mata uangnya itu menggunakan mata uang di mana bond itu nanti akan dilepas ya. Tetapi bisa jadi dia itu dikeluarkan oleh peminjam dari negara lain. Contoh yang paling gampang misalnya ada perusahaan di Indonesia butuh banyak dana untuk ekspansi misalnya, kemudian mencoba mencari dana dengan melepas obligasi di Jepang. Mata uang yang digunakan mata uang Jepang, tapi negara asal peminjam atau asal perusahaan itu adalah Indonesia. Ini contoh foreign bond. Jadi di Eropa sana berarti mata uangnya menggunakan euro misalnya, tapi mungkin yang mengeluarkan bisa dari Amerika, dari negara lain dan seterusnya. Nah, atau yang kedua yang disebut dengan Eurobond, yaitu mata uang ya yang dijual di berbagai negara yang yang tidak diwakili oleh mata uang yang digunakan dalam bond itu. Contoh yang paling gampang misalnya perusahaan-perusahaan di Amerika misalnya, dia mungkin tidak hanya menjual bond atau obligasi di pasar mereka, tapi juga di berbagai negara di dunia. Tapi semua obligasi itu masih menggunakan denominasi mata uang asli mereka atau dolar. Ataupun sebaliknya, mungkin ada beberapa negara Eropa yang membuka ekspansi, membiayainya dengan menjual obligasi, mata uang yang diacu masih euro, tapi obligasi ini dijual ke berbagai negara, mungkin sampai dengan negara Asia dan seterusnya. Jadi ada dua konsep ini yang bisa kita acu untuk memahami pasar obligasi Eropa. Salah satu alasan mengapa pasar obligasi di Eropa ini muncul dan berkembang cukup besar adalah sebuah kebijakan, yaitu pajak yang relatif sama untuk suku bunga di Amerika yang terjadi pada tahun 1963. Dampak dari pajak ini adalah para investor di Amerika waktu itu tidak terlalu senang atau tidak terlalu semangat untuk berinvestasi di pasar asing, atau dia jarang berinvestasi di sekuritas asing. Maka dari itu dampaknya adalah para calon peminjam yang berasal dari Amerika kesulitan untuk mencari dana yang berasal dari Amerika. Mereka pun mencari pilihan lain yang jatuh ke Eropa.
Nah, kemudian pada tahun 1984 ya, lebih mudah lagi, beberapa aturan dipermudah, yaitu korporasi-korporasi di Amerika diizinkan untuk mengeluarkan obligasi obligasi yang bersifat tunjuk ya, atau bigger bonds ya, yang itu bisa digunakan oleh investor non Amerika, sehingga kemudian berbagai pajak yang selama ini membebani pembelian bond itu dihapuskan. Obligasi Eropa biasanya dijamin ya atau dikelola oleh sindikat yang terdiri dari berbagai bank investasi, kemudian pada saat yang sama diletakkan atau dilepas di berbagai negara yang itu sudah melalui penjamin atau underwriter level kedua atau bahkan level ketiga. Jadi dibuat oleh sejumlah sindikasi bank investasi, kemudian diletakkan di berbagai negara, di mana underwriternya nanti mungkin sudah underwriter kedua atau bahkan ketiga. Eurobond biasanya bersifat tunjuk nilai, kemudian ada pembayaran kupon setiap tahun, dapat juga kadang dikonversi menjadi saham ataupun yang lainnya, dan juga memiliki tingkat kembalian yang beragam. Kemudian yang lain yang juga biasanya ada dalam sebuah Eurobond adalah aturan-aturan yang bersifat protektif itu relatif terbatas jumlahnya. Pada saat yang sama biasanya suku bunga untuk masing-masing currency atau mata uang dan juga persyaratan kredit di berbagai jenis Eurobond yang ada ataupun di berbagai pasar yang ada biasanya akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sehingga masing-masing pasar itu tingkat popularitasnya juga akan sangat beragam tergantung jenis mata uangnya juga. Yang menarik ya, Eurobond kurang lebih sesuai dengan data yang ada 70%-nya itu menggunakan mata uang Amerika. Pada pasar secondary gitu ya, biasanya market maker atau yang biasa kita sebut dalam istilah di Indonesia pemain utama dalam sebuah pasar itu ataupun bandarnya begitu, kadang juga adalah underwriter yang sama dengan penjual pertamanya. Dengan kata lain, yang melepaskan obligasi ini ke pasar ya, itu juga akan menjaga agar mungkin nilai obligasinya tidak jatuh ataupun tetap stabil sehingga tetap banyak peminatnya. Kemudian kita akan lihat perbandingan suku bunga pada berbagai mata uang. Yang jelas di berbagai negara suku bunganya tentu saja beragam. Dalam contoh ini Jepang dulu pernah sekitar 1%, Rusia pernah 60%. Meskipun saat ini angkanya tentu sudah banyak berubah. Jepang bahkan di bawah 1 atau di bawah 0 gitu ya, alias minus. Nah, bagi MNC atau bagi perusahaan multinasional, suku bunga ini sangat penting karena akan menjadi penentu berapa biaya pembiayaan yang akan mereka jalankan. Suku bunga untuk sebuah mata uang ya ditentukan tentu saja oleh berbagai faktor. Yang paling pokok tentu adalah supply and demand atau permintaan dan permintaan terhadap dana dalam mata uang tersebut. Karena kurva permintaan dan penawaran untuk suatu mata uang juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu, maka suku bunga keseimbangannya pun ya, untuk mata uang tersebut tentu akan mengalami berbagai perubahan sepanjang waktu.
yang harus diingat ya, bahwa adanya kebebasan, adanya kemudahan dalam pemindahan dana antar negara saat ini menyebabkan supply and demand atau permintaan dan penawaran untuk dana itu relatif terintegrasi, sehingga biasanya suku bunganya itu pun juga relatif terintegrasi. Artinya tidak akan terlalu jauh. Kalaupun ada selisih yang jauh, bukan kemudian akan dana pindah ke tempat yang lain dengan cepat ya, tapi karena ada banyak faktor mungkin perubahan itu tidak akan langsung terjadi dengan cepat juga. Tetap saja perubahan di suatu negara, terutama negara yang relatif berpengaruh dan besar ya, akan juga diikuti oleh berbagai negara yang lain untuk menjaga supaya tidak ada fluktuasi, tidak ada capital inflow ataupun outflow yang besar. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana pasar saham internasional bekerja dalam konteks ini, terutama untuk pembiayaan bagi para manajer di perusahaan MNC. Sebuah MNC, sebagaimana kita diskusikan di awal chapter ya, sangat mungkin adalah perusahaan yang melepaskan saham untuk membiayai usahanya. Selain dia melepas saham di pasar lokal, dia bisa juga melepas saham itu di pasar internasional. Kalau sebuah perusahaan mampu untuk melepas saham di pasar internasional, tentu image dia sebagai sebuah perusahaan akan semakin meningkat, juga pengakuan atas nama besar perusahaan itu. Dan juga pada saat yang sama, dia akan memperluas basis pemilik sahamnya. Tidak lagi hanya katakanlah satu warga negara, tapi juga mungkin berbagai warga negara ataupun bahkan berbagai pemerintah. Selain itu, saham ya yang dilepas di pasar internasional biasanya juga lebih mudah diserap oleh pasar, alias makin banyak yang minat karena kepercayaan terhadap nama besar perusahaan itu. Nah, namun juga harus diingat bahwa adanya persaingan pasar ya tentu akan meningkatkan ya efisiensi dari saham-saham baru yang dikeluarkan. Artinya sebuah MNC tidak lantas dengan gampang untuk melepas saham di pasar internasional karena akan sangat tergantung juga pada kepercayaan pasar terhadap kualitas sahamnya. Katakanlah dia sudah melepas di sebuah pasar, katakanlah di Amerika, kemudian dia melepas lagi di Eropa, mungkin melepas saham yang kedua di Eropa itu tidak semudah yang di Amerika, kecuali dia mampu menunjukkan kinerja yang bagus ya, sehingga memberikan banyak keuntungan bagi pemegang saham ketika dilepas di Amerika. Ketika kita membicarakan pasar Amerika sana gitu ya, kemudian ada perusahaan non Amerika yang melepas sahamnya di sana atau pemerintah tertentu ya yang melepas saham usahanya di sana, maka istilah yang digunakan adalah Yankee Stock Offering, penawaran saham Yankee alias saham non Amerika. Hal ini biasanya muncul dalam rangka privatisasi, baik itu di Amerika Latin ataupun di Eropa. Sejumlah perusahaan pemerintah misalnya mungkin akan melepaskan saham di Amerika ya dalam rangka untuk meningkatkan permodalan yang digunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan pemerintah itu. Pemerintah mungkin tetap akan menguasai atau memegang saham dominan, tapi saham yang di bawah 50% sudah dilepas ke publik misalnya. Selain itu, perusahaan non-Amerika juga bisa menggunakan American Depository Receipts atau ADR, yaitu merupakan sertifikat yang melambangkan sejumlah kumpulan saham. Meskipun jenis ini saat ini tidak terlalu banyak aturan ketat yang digunakan.
sebuah MNC ketika dia akan melepas saham, tentu dia akan mempertimbangkan berbagai hal termasuk lokasi di mana MNC itu berada. Karena dia tentu akan mempertimbangkan cash flow yang biasanya digunakan untuk membayar dividen. Kemudian karakter pasar juga penting ya. Karena pasar modal ini ukurannya sangat beragam ya. Kemudian tingkat aktivitas perdagangan juga juga sangat beragam gitu ya. Kemudian persyaratan-persyaratan aturan-aturan yang digunakan juga beda. Kemudian tingkat pajak apalagi, dan juga porsi kepemilikan individu ataupun kepemilikan institusi juga biasanya dibedakan. Jadi ada berbagai karakteristik yang juga perlu dipertimbangkan. Nah, saat ini ada Electronic Communication Network atau ECN yang memudahkan proses pembelian dan pembelian saham, yang dalam konteks ini bisa dilakukan ordernya langsung dan cepat ya. Tidak perlu lagi kita ke lantai bursa untuk membeli sebuah saham atau menjualnya. Cukup dengan komputer atau bahkan dengan smartphone kita sudah bisa melakukan transaksi itu. Karena ECN semakin populer ya, maka mau tidak mau pasar global itu semakin terbentuk dari berbagai pasar yang ada, baik itu pasar dari pasar keuangan, pasar bond ataupun pasar yang lain, dan juga termasuk pasar saham ini. Jadi keterkaitannya semakin kuat ya, sehingga muncullah istilah Global Stock Exchange atau bursa efek yang sudah mendunia gitu, karena gabungan dari berbagai bursa saham tadi, meskipun tidak gabung dalam transaksi secara langsung, tapi peluang terintegrasinya semakin kuat. Kemudian kita akan lihat berbagai perbandingan pasar-pasar keuangan internasional yang ada. Yang pertama kita lihat pergerakan cash flow ya dari sebuah MNC ya, itu bisa dikategorisasikan untuk sekitar 4 fungsi korporasi yang tentunya masing-masing akan membutuhkan yaitu pasar untuk valuta asing. Yang pertama kita lihat yaitu foreign trade atau perdagangan internasional. Sekiranya perusahaan itu menjual barang ke luar negeri, dia melakukan ekspor, yang itu akan mendapatkan cash inflow, yaitu mendatangkan valuta asing ke dalam negeri. Dan juga sebaliknya, kalau perusahaan itu ternyata mengimpor, maka dia akan membeli barang dari luar negeri, dan maka akan ada cash outflow, yaitu uang dalam mata uang asing yang ditukar ke luar negeri. Selanjutnya ada foreign investment, hampir sama, yaitu ketika sebuah perusahaan akan membeli aset di luar negeri misalnya, maka akan memunculkan cash outflow, dan juga sebaliknya. Kemudian juga ada investasi dalam jangka pendek ataupun pembiayaan untuk sejumlah sekuritas asing ya, yang biasanya terjadi di euro currency market. Karena dia akan mengeluarkan sejumlah dana untuk membeli aset ataupun sekuritas asing, maka akan terjadi outflow juga. Dan terakhir bisa juga dalam bentuk pembiayaan yang bersifat jangka panjang, baik itu pada euro kredit, euro bond ataupun pasar modal internasional. Lalu bagaimana dampak dari berbagai hal tadi dalam kita menilai sebuah MNC? Kita lihat persamaan yang kita gunakan sebelumnya. Cash flow-nya saat ini tidak hanya dipengaruhi oleh aspek-aspek yang sebelumnya telah kita diskusikan, tapi juga dipandang penting ya, karena akan berkaitan dengan image global, karena dia mampu memproduksi atau melepas saham di dunia internasional. Juga pada saat yang sama biaya untuk meminjam itu atau cost of borrowing funds. Kemudian di bagian bawah kita lihat biaya kapitalnya saat ini adalah mencakup ya biaya kapital yang dihadapi oleh perusahaan induk di pasar internasional ya, dan juga biaya ekuitas yang dia handle oleh perusahaan induk. Dengan kata lain,
masuknya pasar keuangan internasional ini akan menambah kompleksitas bagi sebuah MNC untuk menilai dirinya. Di satu sisi peluangnya untuk memperoleh dana segar dari berbagai pasar internasional semakin terbuka, di saat yang sama dia juga mempertimbangkan besaran biayanya, karena semakin besar biaya modalnya tentu akan membuat nilai perusahaan semakin kecil. Tapi sebaliknya, kalau perusahaan mampu meningkatkan image, ya, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dari mengeluarkan saham di dunia internasional, tentu akan menambah nilai perusahaan.